Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa pula kita diberikan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Faletehan, Bapak Andiko Nugraha Kusuma SKM MKM beserta jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Mukhlasin SKM MKM. Selanjutnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kety Soraya MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Non-Akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, untuk adik-adik sekalian, selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Faletehan. Welcome to the Faletehan University. Always stay tuned, safety and healthy. Baik, untuk selanjutnya sebaiknya kita mengenal struktur organisasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada Bapak Mukhlasin SKM MKM sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, Kety Soraya SPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Non-Akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Ibu Ratih Ayu Wulandari, SPD MPD sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Ibu Haji Lina Ningsih Sarililah SE sebagai Kepala Bagian Akademik dan Non-Akademik. Kemudian ada Ibu Fairus Sintawati, SPD MPD sebagai Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan terakhir ada Bapak Tubagus Iman Lukmanul Hakim SE sebagai Kasubag Akademik dan Non-Akademik. Baik, ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi ketika adik-adik memasuki dunia perkuliahan. Peralihan dari siswa menjadi mahasiswa memang memerlukan proses adaptasi. Pasalnya, belajar di sekolah tidak sama dengan belajar di perguruan tinggi. Sama sekali berbeda dan itu pastinya memerlukan proses adaptasi. Ada banyak hal permasalahan di perguruan tinggi yang tidak adik-adik temui di sekolah. Namun semua permasalahan pasti ada solusinya. Nah, biasanya permasalahan apa aja sih yang ada di perkuliahan dan bagaimana solusinya? Baik, yang kesatu adalah manajemen waktu. Nah, hal ini sangat-sangat menjadi krusial sekali untuk para mahasiswa. Di manajemen waktu ini kita dituntut untuk bagaimana caranya memanage waktu yang baik antara kuliah, antara bergaul dengan sesama teman kita. Nah, mungkin ketika adik-adik belajar di sekolah sebagai siswa, artinya segala mata pelajaran dan kurikulum biasanya sudah tersusun rapi oleh pihak pengajar. Nah, sementara untuk belajar di perguruan tinggi, adik-adik diharuskan mengatur sendiri dalam mengambil mata kuliah di setiap semesternya. Nah, disinilah pertarungan manajemen waktu dimulai. Nah, solusinya adalah Anda harus bisa memanage waktu Anda sendiri. Anda harus mengetahui sebagaimana batas atau Anda menyanggupi berapa jumlah SKS yang akan Anda ambil di setiap semester. Hal ini juga bisa dikonsultasikan dengan tenaga pendidik atau bisa membaca panduan pendidikan. Baik, selanjutnya yang kedua adalah homesick. Nah, homesick ini adalah salah satu permasalahan yang kerap dirasakan oleh mahasiswa rantau yang jauh dari keluarga. Rasa kerinduan yang mendalam biasanya kerap juga dirasakan
oleh kita sebagai mahasiswa yang biasanya dekat dengan keluarga, ini tiba-tiba harus jauh dari keluarga karena menuntut ilmu dan sebagainya. Tetapi hal itu bukanlah tidak bisa Anda lalui. Lihatlah teman-teman yang merantau atau para alumni yang sudah melewati masa-masa berat seperti itu. Solusinya adalah dengan merencanakan waktu yang cocok untuk pulang kampung misalnya 2 bulan sekali, atau juga umpamanya dengan video call, dengan menelpon, karena sekarang media sosial sudah mudah sekali untuk menjadi media untuk mengontak anggota keluarga yang jauh di sana. Jadi hal itu mungkin sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak menjadi beban berat lagi bagi Anda sekalian. Baik, yang ketiga adalah masalah sosial. Nah, apabila Anda beruntung di perguruan tinggi mendapatkan banyak teman, tentunya di komunitas yang sekarang adik-adik akan jalani, pergaulannya lebih luas, teman-temannya lebih banyak, dan sebagainya. Tentunya hal ini menjadi suatu pemicu kita untuk bergaul lebih luas lagi. Tapi hal itu nggak jadi masalah karena dalam menjalin suatu hubungan pertemanan atau channel-channel lain, saya rasa tidak perlu menjadi suatu hambatan. Hal itu sah-sah saja, cuman bagaimana caranya balik lagi ke kita untuk memanage waktu antara hangout dengan teman-teman dengan waktu belajar. Nah, hal itu pula harus kita sesuaikan, harus kita manage dengan baik. Kita harus bijak bagaimana menolak ajakan teman yang tidak tepat waktu untuk bermain misalnya, karena fokus kita untuk belajar juga harus ada waktu yang harus disediakan karena kita harus mengejar beberapa mata kuliah. Saya rasa itu solusinya. Baik, selanjutnya adalah potensi yang diharapkan. Potensi yang diharapkan sarjana pendidikan program studi bahasa Inggris adalah lulusan memperoleh gelar sarjana pendidikan yang memiliki fokus utama dalam mengajarkan keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan salah satu bahasa internasional sehingga memberikan keluasaannya di seluruh bidang, tidak hanya di bidang pendidikan. Baik, dengan penguasaan bahasa internasional di era 4.0 sekarang ini, lulusan S1 pendidikan sarjana Inggris, bahasa Inggris itu senantiasa dapat eksis menghadapi kemajuan zaman, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi cakupannya lebih luas lagi. Oke. Baik. Nah, di sini ada beberapa profil lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris. Salah satunya adalah sebagai guru atau tenaga pendidik bahasa Inggris. Oke, Anda setelah lulus dari S1 pendidikan bahasa Inggris bisa menjadi guru atau pengajar. Nah, hal ini tentunya suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan karena kita bisa mengajar siapapun itu, kita bisa mengajar, bisa menjadi seorang guru, dosen maupun instruktur khusus. Nah, di sini kita bukan hanya mengajar bahasa asing untuk orang Indonesia, tetapi Anda juga bisa menjadi seorang pengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing yang sedang mendalami bahasa Indonesia. Nah, multifungsikan dan sangat menyenangkan apabila Anda dapat menjadi guru, dosen, ataupun instruktur. Selanjutnya adalah Anda bisa menjadi tutor in-house training. Nah, pekerjaan apa sih tutor in-house training ini? Nah, tutor adalah orang atau badan atau seseorang yang memberikan bantuan atau bimbingan kepada satu atau lebih orang di bidang keterampilan tertentu. Contohnya pelaksanaan in-house training dapat
meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun umpamanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana seorang guru itu dapat meningkatkan kompetensinya di bidang umpamanya yaitu meningkatkan menyusun rencana pembelajaran yang baik itu seperti apa begitu. Baik, selanjutnya adalah akademisi. Oke, akademisi yaitu adalah merujuk kepada seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar atau guru besar di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada edupreneur. Apa sih edupreneur itu? Oke, edupreneur adalah wira swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, seseorang yang dapat mengatur dan menjalankan bisnis atau memajukan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan pula pada dewasa sekarang ini. Next, selanjutnya adalah peneliti. Nah, kenapa disebut peneliti? Peneliti disebut juga dengan scientist. Nah, scientist ini adalah sebutan bagi seseorang yang tugas utamanya adalah melakukan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila adik-adik menjadi dosen, tentu adik-adik diharuskan melaksanakan penelitian tersebut. Baik, selanjutnya translator. Baik, apa sih yang dimaksud dengan translator? Translator atau penerjemah adalah sesuatu jabatan atau pekerjaan yang melakukan transfer teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan waktu yang lebih fleksibel. Contohnya sekarang ini dengan makin banyaknya perusahaan yang menjalin hubungan dengan perusahaan asing, maka kemampuan seorang penerjemah atau juru bahasa akan semakin diperlukan. Kan? Nah, Anda bisa saja mentranslate seumpamanya penerjemahan dokumen, presentasi proposal, hingga teks komunikasi ke dalam bahasa Inggris. Dan seorang translator juga mempunyai waktu yang sangat fleksibel gitu. Kebetulan translator juga bisa membuka lapangan kerja sendiri, artinya bisa membuka jasa independen sendiri gitu dengan cara yaitu menterjemah secara profesional tentang apapun itu, tentang dari bahasa lain boleh ke bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Baik. Selanjutnya adalah interpreter. Apa sih yang dimaksud dengan interpreter? Berbeda dengan translator. Interpreter adalah juru bahasa atau penerjemah bahasa yang mengalihkan bahasa secara lisan dari bahasa satu ke bahasa lainnya secara langsung atau orally, atau pula bisa langsung on the spot. Nah, artinya saat itu juga. Nah, sedangkan sebagai juru bahasa Anda bisa mendampingi para petinggi perusahaan dalam berbagai kesempatan, termasuk jika menghadiri suatu konferensi umpamanya, atau pertemuan-pertemuan penting. Nah, di sini Anda bisa mengalihkan bahasa secara langsung dari percakapan yang terjadi dan menyampaikannya kepada orang yang Anda dampingi. Baik, setelah itu ada public relation. Nah, jenis pekerjaan ini biasanya mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik dalam ataupun di luar perusahaan. Artinya tugas seorang public relation adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat supaya citranya senantiasa baik, gitu ya. Oke, selanjutnya ada presenter. Apa sih yang dimaksud dengan presenter? Nah, istilah presenter ini lebih sering digunakan
sebagai pembawa acara televisi. Nah, profesi kece yang satu ini cocok banget nih buat Anda yang memiliki passion untuk berkarir di perusahaan media. Nah, seorang presenter tentunya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Apalagi Anda sebagai pembaca berita di sebuah media asing. Tentunya Anda sangat senang sekali bisa bekerja di salah satu media asing, umpamanya contohnya seperti VOA, Voice of America. Nah, di sana Anda bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan wawasan yang luas, dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni tentunya. Hal itu pasti akan sangat menyenangkan. Oke. Selanjutnya ada penulis atau blogger. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penulis atau blogger ini? Nah, di sini blog itu adalah sesuatu halaman atau platform atau media yang digunakan untuk menulis apa saja di internet. Menulis yang tentang sesuatu yang bermanfaat, menulis yang menyemangatkan tentang pendidikan, tentang penelitian, apa saja boleh. Ketika Anda mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang sangat mumpuni, Anda boleh mengeksplor apapun di sana dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Pastinya oke banget kan? Oke. Selanjutnya ada staf Kementerian Luar Negeri. Nah, dengan kemampuan Anda dapat berbicara bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, itu adalah suatu hal yang memungkinkan pula Anda bekerja sebagai staf di Kementerian Luar Negeri. Baik, selanjutnya adalah staf kedutaan besar. Sama sepertinya staf Kementerian Luar Negeri, staf kedutaan besar pula menuntut kita untuk mempunyai kompetensi baik lisan maupun tulisan, di samping pengetahuan dan wawasan yang luas. Tentunya itu sangat bermanfaat sekali, sangat dibutuhkan sekali ketika kita menjadi staf kedutaan besar. Baik, selanjutnya ada tour guide. Nah, ini tour guide adalah biasanya pekerjaan paruh waktu atau part-time. Nah, apabila Anda boring dengan segala macam aktivitas di sela-sela libur, Anda bisa memanfaatkan waktu menjadi tour guide, yaitu membimbing atau mengguide turis ke suatu wisata umpamanya, bisa itu wisata lokal atau internasional. Nah, biasanya kalau ke internasional, ke Eropa dan sebagainya, Anda dapat mengekspresikan apa-apa atau mendeskripsikan ketika Anda menceritakan suatu negara, umpamanya contohnya Belanda dengan keanehannya dengan kincir angin, atau Swiss dengan pemandangannya yang bagus, atau pula bahkan Bali umpamanya. Nah, dengan Bali, dengan Indonesia memiliki pulau yang sangat elok, yang sangat unik, Anda bisa menceritakan dalam bahasa Inggris di sana. Baik, yang selanjutnya adalah jurnalis. Oke, di sini jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau seseorang yang secara teratur menuliskan berita, bisa disebut dengan wartawan. Di sini pula kemampuan atau kompetensi Anda berbahasa Inggris dituntut, dan itu adalah modal Anda dalam mengaplikasikan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Baik, selanjutnya adalah sekretaris. Nah, S1 pendidikan bahasa Inggris bisa juga menjadi sekretaris. Mengapa tidak, begitu kan? Nah, lulusan pendidikan bahasa Inggris menjadi sekretaris itu sangat bisa sekali. Di sini Anda dituntut untuk memiliki tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari seorang pemimpin perusahaan. Nah, seorang sekretaris biasanya akan menjadi narahubung bagi pimpinan perusahaan, termasuk pintu masuk segala informasi dengan mitra kerja ataupun klien perusahaan. Nah, selain tadi yang disebutkan, masih banyak prospek karir lainnya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir setelah lulus dari S1 pendidikan bahasa Inggris. Baik, sekarang kita lanjut ke proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dinyatakan dalam 1 tahun akademik
terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, 1 semester satuan waktu kegiatan terdiri dari 14 minggu kuliah efektif. Jadi 1 semester itu ada 14 minggu kuliah yang efektif, ya kan? Oke. Nah, di sini ada SKS, yaitu Sistem Kredit Semester. Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program. Untuk program S1 itu diharuskan menyelesaikan 144 SKS. Baik, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan SKS. SKS adalah satuan kredit semester. SKS sendiri merupakan satuan beban studi pada mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa, atau satuan kredit semester yaitu bobot studi setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah mempunyai SKS berbeda-beda, biasanya ada yang 2, ada yang 3. Namun ada pula bobotnya yang lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 6 SKS, misalnya skripsi atau mata kuliah wajib. Oke, jumlah SKS sendiri akan mempengaruhi waktu berlangsungnya mata kuliah tersebut. Semakin banyak Anda mengambil mata kuliah yang memiliki beban SKS 3 SKS, maka semakin lama Anda menjalani perkuliahan. Misal, 1 SKS sama dengan 50 menit. Dalam 1 hari, Anda mengambil 2 mata kuliah yang memiliki 3 SKS. Jadi dalam sehari Anda menjalani perkuliahan selama 300 menit. Baik, di perguruan tinggi dengan kondisi seperti sekarang ini COVID-19, yaitu dianjurkan untuk pembelajaran daring. Nah, di sini ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu UF-Learn, khusus untuk Universitas Valetean. Ada juga yang menggunakan Zoom atau Google Classroom. Tapi sebaiknya nanti mungkin akan diarahkan lebih ke UF-Learn gitu. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika pembelajaran daring? Yaitu 1, hardware. Yang kedua, perangkat hardware, yaitu komputer, headset dan sebagainya. Softwarenya itu programnya, dan brainware, artinya adalah pengguna atau usernya. Baik, di sini ada alur pendistribusian surat di Fakultas PBI, yaitu bisa kita lihat dari contoh dari mahasiswa atau BEM fakultas. Alurnya menuju ke koordinasi dengan subak akademik, kemudian kembali lagi ke mahasiswa, kemudian diteruskan ke bidang non-akademik, kemudian kepada dekan. Setelah dari dekan dikembalikan lagi ke bidang non-akademik. Setelah itu baru ke wakil dekan akademik dan non-akademik. Setelah itu ke kabak akademik, dan terakhir adalah koordinasi dengan kasubag akademik. Nah, ini adalah alur pendistribusian surat di Fakultas PBI. Baik, proses sistem pembelajaran. Di sini ada 2 registrasi, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi yaitu bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa yang harus dilakukan setiap awal semester, yaitu ditandai dengan pembayaran kuliah oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, sedangkan registrasi akademik yaitu bertujuan untuk memperoleh hak mengikuti proses belajar mengajar, ditandai dengan pengisian kartu rencana studi. Seperti itu kurang lebih proses sistem registrasi yang ada di Universitas Valetean. Baik, selanjutnya adalah adanya alur kegiatan registrasi. Nah, di sini adik-adik harus memahami
urutan-urutannya mengenai alur kegiatan registrasi. Yaitu yang pertama, mahasiswa menerima rincian biaya selama 1 tahun dari bagian keuangan. Setelah itu, kemudian membayar angsuran di bank yang ditunjukkan via ATM BNI atau loket bank BNI. Nah, kemudian dari BNI mendapatkan nomor PIN atau token pada slip pembayaran struk ATM. Nah, jika terjadi permasalahan pada sistem token, adik-adik dapat menghubungi bagian keuangan. Jika terjadi permasalahan pada sistem password, adik-adik juga dapat menghubungi bagian akademik tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengisian KRS melalui online, yaitu di tanggal 18 dan 28 Agustus 2020 untuk tingkat 2 dan 28 dan tanggal 2 Oktober 2020 untuk tingkat 1. Baik, selanjutnya KRS di print out kemudian ditandatangani oleh PA dan Kaprodi. Selanjutnya KRS yang telah ditandatangani digandakan 2 lembar. Kemudian KRS difotokopi 2 lembar, diserahkan KRS yang asli untuk arsip mahasiswa, kopi yang satu untuk arsip PA, sedangkan kopi yang kedua untuk program studi. Baik, selanjutnya data KRS online dapat dijadikan dasar bagi bagian akademik untuk pembuatan absensi kelas yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar oleh setiap dosen. Nah, di sini ada lagi alur registrasi akademik Universitas Valetehan 2020 dan 2021. Baik, yang pertama adalah pembayaran di bank dan memperoleh PIN atau token yang tercantum pada slip atau struk ATM. Kemudian pengisian KRS online via internet, lanjut pengisian KRS online print out. Setelah itu ditandatangani di PA, pembimbing akademik. Setelah itu pengesahan KRS di ketua program, kemudian mengikuti perkuliahan. Kurang lebih seperti itu alur registrasi akademik. Baik, di sini ada kegiatan pembelajaran sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Mahasiswa di sini akan mendapatkan NIM, yaitu nomor induk mahasiswa. PA, yaitu pembimbing akademik. Jadwal kuliah, koordinator mata kuliah, absensi kelas bagi mahasiswa yang tidak terregistrasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka tidak tercantum dalam absensi kelas. Jadi adik-adik setelah ini akan mendapatkan poin 1 sampai dengan poin 5 tadi yang saya sebutkan. Baik, next. Nah, di sini ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk kuis, ujian, pelaksanaan tugas, atau pengamatan sikap mahasiswa oleh dosen. Itu adalah bentuk-bentuk evaluasi nanti yang akan diterapkan kepada adik-adik semua. Nah, ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester. Nah, di sini ada ujian semester, ada UTS yaitu ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. UTS dilaksanakan setelah kita mengikuti perkuliahan selama 7 minggu. Kemudian setelah itu UTS, kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan selanjutnya, 7 minggu kemudian baru kita akan menjalankan UAS. Baik, di sini ujian tengah semester. Nah, setelah tadi yang saya sebutkan, di sini kita setelah mengikuti pembelajaran kurang lebih selama 7 pertemuan, maka akan diadakan UTS. Nah, di sini persyaratan UTS adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik. Nah, ini pula dasar perhitungan persentase adalah absensi perkuliahan. Absensi dilakukan oleh dosen pengajar, perhitungan persentase dilakukan oleh koordinator mata kuliah.
Nah, sama halnya dengan UTS, UAS pula seperti itu. Setelah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 14 pertemuan, maka diadakanlah UAS, yaitu persyaratan UAS, yaitu lunas angsuran yang telah ditetapkan, kehadiran kuliah lebih besar atau at least minimal 80%, Anda bebas mengikuti UAS. Nah, kehadiran 75-75% itu Anda akan mendapatkan penugasan. 75%, nah tidak boleh mengikuti UAS. Hal ini dianggap tidak pernah mengikuti kuliah pada masa kuliah yang bersangkutan. Nah, dasar perhitungan persentase adalah absensi perkuliahan. Absensi dilakukan oleh dosen pengajar, begitu pula perhitungan persentase dilakukan oleh koordinator mata kuliah. Baik, di sini kita akan membahas tentang penilaian. Ada kriteria penilaian yang diperlakukan di Universitas Valetehan, yaitu huruf dikonservasikan dengan huruf A, yaitu di angka 4,0, yaitu rentang nilai di 86 sampai dengan 100. Ada A minus 3,7, rentang nilainya di 80 sampai dengan 24. Ada B plus di angka 3,3, rentangnya di 75 sampai dengan 74. Ada B, yaitu di angka 3,0, rentangnya di 70 sampai dengan 74. Ada B minus, yaitu di 2,7, rentang nilainya 64 sampai 69. Nah, ini yang ditandain merah, diharapkan untuk adik-adik jangan sampai mendapatkan nilai yang merah ini ya. Semoga kita selalu mendapatkan nilai yang baik tentunya. Yaitu C di angka 2,3, rentang nilainya 58 sampai dengan 63. D di 2,0, rentangnya 51 sampai dengan 57. Terakhir E, ini tidak angkanya alias 0,0, yaitu kurang dari 50. Oke, next. Nah, bila mahasiswa nilainya kurang dari standar minimal 64, maka masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang atau HER dengan ketentuan yang telah ditetapkan, ataupun dengan mengadakan SP atau semester pendek dengan ketentuan yang telah ditentukan, ataupun dapat mengikuti perkuliahan yang akan datang, artinya mengulangi lagi. Kita berharap semua mahasiswa diharapkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, artinya yaitu dengan cara belajar yang keras, yang rajin, yang konsen, agar senantiasa kita diberikan nilai yang bagus. Baik, selanjutnya adalah ada yudisium. Nah, yudisium itu apa sih? Yaitu penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu. Mahasiswa dinyatakan lulus suatu program studi bila nilai minimal setiap mata kuliah adalah B- dengan rincian sebagai berikut. Oke, ini yang pertama adalah lulus semua mata kuliah. Yang kedua memiliki IPK atau sekurang-kurangnya 2,75. Selanjutnya adalah tidak ada pinjaman alat lab dan buku perpustakaan. Yang terakhir adalah telah menyusun atau menulis dan menyerahkan laporan tugas akhir atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan telah diuji di hadapan sidang. Baik, ada yudisium diumumkan dengan predikat sebagai berikut. Anda juga harus perlu tahu predikat-predikat yang perlu diketahui, yaitu nilai IPK 3,51 sampai dengan 4,00, yaitu predikatnya cum laude. Yang kedua 2,76 sampai dengan 3,50, yaitu sangat memuaskan. Yang terakhir yaitu 2,01 sampai 2,75, yaitu memuaskan.
Kita berusaha untuk selalu mendapatkan nilai yang baik agar kita mendapatkan predikat tertinggi tentunya. Amin. Nah, yang terakhir adalah wisuda. Nah, wisuda itu adalah puncak terakhir mahasiswa mengarungi dunia perkuliahan, yaitu merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus yudisium. Mahasiswa yang telah diwisuda berhak menyandang gelar atau sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mahasiswa juga yang telah diwisuda berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. Baik, ini penting pula untuk kita ketahui. Di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui bersama, yaitu IPK kurang dari 2,00 selama 2 semester berturut-turut itu tidak berhak mengambil mata kuliah semester berikutnya. Yang kedua, 2 semester berturut-turut mahasiswa tidak melakukan registrasi, itu dianggap cuti sepihak oleh Universitas Valetehan. Ketiga, yaitu 3 semester berturut-turut mahasiswa tidak registrasi, itu dianggap mengundurkan diri atau keluar. Yang terakhir, IP kurang dari 2,00 selama 4 semester berturut-turut, itu dianggap pemutusan studi atau DO atau drop out ya. Jadi adik-adik sekalian perlu mengetahui juga hal ini agar menjadikan warning buat kita semua. Nah, ini adalah salah satu kegiatan prodi pendidikan bahasa Inggris melakukan studi banding ke salah satu perguruan tinggi negeri di wilayah Banten, kerjasama bidang akademik dan non-akademik. Setelah itu pula di sini ada kerjasama dengan IF English First, bekerjasama atau sharing pembelajaran. Nah, di sini juga kita melakukan promosi, yaitu dengan salah satu lembaga kursus Enter, untuk tetap mengembangkan dan mempromosikan Universitas Valetehan agar lebih dikenal masyarakat yang lebih luas lagi. Baik, di sini ada salah satu video. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Valetehan adalah salah satu fakultas unggulan yang berada di Provinsi Banten yang menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berwawasan lingkungan dan mempunyai kompetensi tinggi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan handal dan mampu menjawab tantangan dunia. Dengan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Valetehan, adik-adik memiliki peluang karir yang luas, seperti menjadi guru dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA. Adik-adik juga bisa menjadi guru bahasa Inggris, diplomat, penerjemah, penulis, peneliti, serta berkarir di perusahaan multinasional. Dengan belajar di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Valetehan, adik-adik tidak hanya akan belajar tentang keilmuan bahasa Inggris seperti writing, listening, speaking, dan reading. Tetapi adik-adik akan belajar tentang manajemen dan psikologi pendidikan. Dan pastinya proses kegiatan belajar mengajarnya akan sangat menyenangkan. Kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Valetehan. Yang pertama, prospek kerja yang luas. Dan yang kedua, berkesempatan untuk menjadi entrepreneur dengan membuka lembaga khusus bahasa Inggris. Yang ketiga, berkesempatan untuk menjadi freelance translator atau penerjemah paruh waktu. Dan yang keempat, mudah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. 5. Menjadi penerjemah buku. Yang keenam, menjadi local guide atau pemandu wisata. Dan kelebihan kuliah di pendidikan bahasa Inggris itu memiliki peluang besar untuk bekerja di perusahaan multinasional. Yang kedelapan, kita dengan berbekal bahasa Inggris mudah bepergian ke luar negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Palatehan. Semoga kalian terus semangat ya dan termotivasi belajar tentang ilmu pendidikan dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, siapa takut? Ngomong-ngomong tentang motivasi, kita harus tahu dulu nih apa itu motivasi. Oke, motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul dari dalam jiwa maupun dari luar untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak termotivasi, biasanya pada mager, ya kan? Lalu, bagaimana sih supaya kita bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu? Khususnya bagaimana supaya kita termotivasi agar kita suka belajar bahasa Inggris? Gimana ya? Yuk, kepoin! Pertama, adik-adik bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berlatih bahasa Inggris seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bahkan TikTok. Kamu bisa chatting, update status, menulis caption, hingga membalas komentar menggunakan bahasa Inggris. Menyenangkan kan? Terus juga nih, kalau cuma belajar teori saja tanpa praktek percuma. Maka dari itu, adik-adik harus sering-sering praktek berbicara atau speaking dengan teman, saudara, dosen, atau teman chatting adik-adik di media sosial. Sering berlatih dan praktek akan melatih daya bicara dan rasa percaya diri kamu. Adik-adik juga bisa mengikuti kursus bahasa Inggris di English Course yang menyajikan suasana dengan lab bahasa serta pengajar guru asing. Jadi, adik-adik bisa langsung praktek conversation dengan native speaker. Keren kan? Siapa di sini yang pernah mengambil kursus bahasa Inggris? Adik-adik juga bisa melakukan kegiatan positif yang disukai, seperti menonton film box office, pergi ke toko buku, dan mencari referensi buku berbahasa Inggris. Kalau lagi gabut, boleh juga tuh hangout bersama keluarga ataupun teman sambil berbicara bahasa Inggris. Banyak dari adik-adik yang menyukai bahasa Inggris dari penyanyi favorit. Biasanya nih, kalau sudah suka suatu lagu, pasti kalian akan mencari liriknya dan kemudian artinya. Sadar gak sih kosakata kamu jadi meningkat gara-gara lagu barat? Nah, menghafal kosakata bahasa Inggris juga bisa meningkatkan skill vocabulary kamu to the next level. Adik-adik juga bisa lebih percaya diri dan makin termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Yuk, budayakan membaca dan menghafal. Last but not least, adik-adik juga bisa perbanyak membaca literatur berbahasa Inggris agar vocabulary atau kosakata kamu meningkat. Siapa di sini yang suka membaca novel berbahasa Inggris? Oke, sekian dulu ya. Semoga kalian makin termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Palatehan. Follow juga akun media sosial kita. Terus belajar dan terus kuliah demi masa depan adik-adik dan bangsa. Universitas Palatehan, inovatif, terkemuka, terpercaya. Semangat belajar ya! Baik, semoga dengan adanya video tersebut membuat adik-adik termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang adik-adik ciptakan akan dapat terwujud kelak di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian tersebut pasti akan Anda dapat wujudkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disajikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah merupakan titik awal untuk adik-adik menerjang badai kehidupan, menyongsong masa depan adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.